warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang diridhai oleh Allah, dalam majelis ilmu, di dalam tempat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah taman daripada taman-taman surga Allah. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan pahala besar dari Allah, dan semoga kita di akhirat berkumpul ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan panduan kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kajian kita malam hari ini tentang kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir adalah menjelaskan tentang wajibnya satu hal bagi seorang wali. Faslun yajibu ala waliy sabiyyi wa sabiyyatil mumayyizaini an ya'murahuma bis shalah. Pasal ini menerangkan tentang wajib bagi seorang wali anak kecil laki-laki dan wali anak kecil perempuan yang sudah tamyiz untuk memerintahkan keduanya, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan ini bis sholati, dengan melaksanakan sholat. Wa yu'allimahuma, dan juga mengajarkan kepada keduanya, anak kecil laki-laki maupun perempuan, ahkamaha, tentang hukum-hukum sholat ba'da sab'i sinin, setelah berusia 7 tahun. Nah, dalam hal ini menjadi ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang tua pada umumnya, dan wali itu bisa secara nasab seperti ayah, kemudian ke atasnya kakek, atau juga wali secara hukum syariat, seperti kalau tidak memiliki ayah ataupun kakek bisa ke orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama Islam. Dalam hal ini bisa termasuk pemerintahan ataupun orang-orang yang telah mengerti ilmu agama. Mereka diwajibkan, tapi khusus di sini adalah walinya anak kecil laki-laki dan perempuan, memerintah. Yang diwajibkan adalah memerintah anak kecil laki-laki perempuan yang sudah tamyiz. Tamyiz ini umumnya diartikan usia sudah mencapai 7 tahun. Tapi pengertian tamyiz itu ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada yang menyatakan an
bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Anak yang dikatakan tamyiz itu dia bisa makan, minum sendiri dan istinja sendiri. Ini berarti sudah tamyiz. Wa qila an yafhamal khitab wa yaruddul jawab. Ada pendapat ulama, anak yang sudah dikatakan tamyiz itu sudah memahami pembicaraan dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicaranya. Itu sudah tamyiz. Wa qila an ya'rifa yaminahu min shimalihi, atau ada yang menyatakan dia sudah tahu mana bagian kanan dan mana bagian kiri daripada anggota badannya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia dikatakan tamyiz. Sebelum tamyiz, sebelum usia seperti itu, anak-anak ini tidak ada kewajiban apapun. Dibiarkan mereka bermain, biarkan mereka itu tidak sholat, karena masih tidak ada kewajiban apapun. Oleh karenanya, dalam pendidikan orang tua kepada anak ini, fase-fase anak sebelum usia tamyiz ini adalah fase-fase untuk perkembangan motoriknya ataupun perkembangan fisiknya, dan semuanya dibebaskan. Mereka itu tidak ada tuntutan apapun. Tapi kalau sudah tamyiz, usia menginjak 7 tahun atau sudah mengerti ketika diajak berbicara, nah di sini mulai ada kewajiban orang tua memerintah. Yang diwajibkan hanya memerintahkan saja. Adapun ketika anak itu sudah diperintah ternyata masih enggan melaksanakan, maka orang tua tidak berdosa. Kalau tidak diperintahkan, misalnya ketika waktunya sholat dia masih tidur, tidak dibangunkan untuk diperintah sholat, maka yang berdosa orang tuanya. Karena kewajiban itu adalah dibebankan kepada wali atau orang tua. Kalau dia tinggal bersama ayah ibunya, tentunya ayah ibunya yang berkewajiban untuk memerintahkan sholat. Kalau ayahnya misalnya tidak di rumah bekerja, maka ibu yang wajib memerintahkan untuk sholat. Kenapa ibu diwajibkan padahal dia bukan wali? Karena wali itu biasanya dari pihak laki-laki. Diwajibkan bagi ibu untuk memerintahkan anaknya sholat bukan berdasarkan dari dia sebagai wali, tetapi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk tidak sholat itu adalah kemungkaran, meskipun tidak dosa, tapi tidak baik dilakukan oleh anak-anak. Kalau dia tinggal dengan kakeknya, dengan pamannya, maka kewajiban untuk memerintahkan anak itu melaksanakan sholat di usia tamyiz adalah yang menjadi walinya di waktu itu. Begitu pula ketika dia berada di tempat yang jauh dari orang tuanya, misalnya di sekolah atau di tempat asrama dan sebagainya, maka kewajiban memerintahkan untuk sholat adalah kepala sekolah atau kepala asrama tersebut, karena itu termasuk walinya dia. Maka itu tidak bisa lepas tangan seorang daripada kewajiban untuk memerintahkan anak-anak melaksanakan sholat. Bukan hanya memerintahkan di sini, tapi juga mengajarkan mereka tentang hukum-hukum sholat. Setelah usia 7 tahun, diajarkan bagaimana berwudu yang benar, diajarkan tentang rukun-rukun sholat, tentang syarat-syaratnya sholat, bacaan surat Al-Fatihah, bacaan At-Tahiyat, itu semuanya baru wajib diajarkan ketika usia tamyiz atau 7 tahun. Sebelum itu tidak ada kewajiban bagi orang tua atau wali. Maka itu kadang-kadang maaf ketika dia mengaji di tempat pengajian Al-Quran, TPQ misalnya, di usia belum tamyiz, usia masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini sebenarnya tidak diperbolehkan membawa mushaf Al-Quran. Karena anak-anak yang belum
tamyiz itu biasanya dibuat mainan. Al-Quran dilempar-lempar. Nah, ini hukumnya yang berdosa adalah yang menyerahkan mushaf Al-Quran tadi kepada anak-anak. Tidak boleh anak kecil itu membawa Al-Quran atau mushaf. Karena dia tidak mengerti, mengagungkan daripada mushaf. Dan syaratnya menyentuh mushaf itu seharusnya berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Ketika anak itu sudah tamyiz, wudunya sah. Karena itu dikatakan untuk pelaksanaan sholat. Karena diwajibkan sholat, maka juga diperintahkan untuk belajar wudu dan wudunya sah. Tapi kalau belum usia tamyiz belum sah. Maka kalau anak itu sudah usia 7 tahun wajib berwudu ketika membawa Al-Qur'an. Meskipun dia tidak berdosa seandainya tidak berwudu, tapi itu adalah kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya ketika membawa Al-Qur'an harus punya wudu karena dia sudah tamyiz. Sudah sah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun belum diwajibkan. Kemudian juga mengajarkan tentang rukun-rukun sholat juga yang lain seperti puasa. Nanti dijelaskan. Wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Dan memukul keduanya seorang wali diperkenankan untuk memukul kepada anak kecil laki-laki maupun perempuan atas meninggalkan kewajiban sholat, tidak melaksanakan sholat ba'da 10 sinin setelah memasuki usia 10 tahun. Nah, diperkenankan untuk memukul tapi dengan syarat pukulan yang tidak mubarrih, tidak sampai menyebabkan luka. Pukulan tujuannya untuk sekedar pengajaran, bukan untuk menghajar. Nah, itu harus ada hukuman-hukuman bagi anak-anak yang tidak melaksanakan kewajiban khususnya sholat di usia 10 tahun. Ini supaya tanggung jawab orang tuanya terlepas. Nah, di sini dikatakan bagaimana cara memukul anak itu ketika tidak sholat. Warrajih annahuma yadribani biqadril hajah wa in katsura. Pendapat ulama ini memperbolehkan untuk memukul dengan ukuran yang dibutuhkan. Kalau anaknya agak nakal, ya mungkin pukulannya bukan sekali, 2 kali, tapi bisa 3 kali dan sebagainya. Yang penting tujuannya untuk pengajaran. Lakin bisyarti an yakuna ghaira mubarrih, tapi dengan syarat pukulan tadi tidak sampai melukai. Tidak merobek kulit, tidak menyebabkan patah tulang, itu hukumnya tidak boleh sampai melukai. Dan terkadang juga ada anak-anak itu yang sangat nakal, kelewatan. Maka apakah boleh melebihi daripada batasan ini? Maka hukumnya tidak boleh. Batasan maksimal di dalam pemukulan anak yang tidak sholat ketika usia 10 tahun ini hanya sebatas itu. Tidak lebih dari hal-hal yang membuat dia sampai terluka. Cukup untuk menakut-nakuti atau memberikan peringatan saja. Karena dilarang untuk zalim, memukul ini ada aturannya. Meskipun diperkenankan memukul ketika ada kesalahan, baik orang tua kepada anak, suami kepada istri, itu dengan syarat tidak sampai melukai. Dan tidak boleh memukul wajah. Nah. Walau lam yufid illal al-mubarrih tarakahuma alal mu'tamad. Nah, di sini menurut para ulama seandainya anak itu baru bisa melaksanakan sholat, takut untuk tidak melaksanakan sholat kecuali dengan pukulan yang sampai melukai badan,
maka tidak diperkenankan. Tarokahuma alal mu'tamad. Menurut pendapat ulama tidak diperkenankan melebihi batasan tersebut. Karena itu hukumnya sudah berbuat kezaliman. Tujuannya hanya sebatas memperingatkan dan memberikan pengajaran, bukan untuk menyakiti ataupun berbuat zalim. Kasomin atau kehu, dan juga diwajibkan untuk memukul ketika dia meninggalkan puasa yang dia sudah mampu melaksanakannya. Wa yajibu alaihi aidan ta'limahuma, dan wajib bagi orang tua, bagi wali untuk juga mengajarkan kepada anak-anak laki-laki perempuan ma yajibu alaihima. Apa yang wajib, ibadah apa saja yang wajib bagi anak-anak laki-laki perempuan, wa ma yahrumu, dan juga apa-apa yang haram. Nah, di sini kewajiban orang tua ini bukan hanya mengajarkan tentang ilmu dunia. Justru yang paling utama itu adalah mengajarkan tentang urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk les, bukan untuk olahraga, bukan untuk rekreasi, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak-anak itu adalah bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka mengenal ilmu yang bermacam-macam, dan itu semuanya masih panjang waktunya. Yang utama harus diajarkan bagaimana caranya sholat yang benar. Dalam sholat ini ada kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Maka diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar, mengaji. Di dalam Islam ini ada perkara-perkara yang halal dan yang haram, yang wajib dan yang haram dan sebagainya. Itu harus diajarkan. Kewajiban adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, itu semuanya harus tahu. Anak-anak kita sebelum mengenal dunia yang tidak terlalu penting bagi hidupnya di akhirat, harus diutamakan mengenal urusan agama. Karena itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua tidak melaksanakan kewajiban ini, berarti dia menelantarkan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak kita sudah pandai berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, tapi tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jangan sampai mereka mengerti IT, mengerti daripada komputer dan lainnya, tapi tidak mengerti sholat yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kerugian bagi orang tua. Ketika mereka sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah tampak ketika kita salah sebagai orang tua, sebagai wali, di dalam pendidikan kepada anak, maka itu tanggung jawab orang tua. Yang haram daripada agama juga diajarkan kepada mereka. Haram untuk berbohong, haram untuk melakukan hal-hal yang mendekati perzinahan, haram untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hilang akal. Maka itu harus dijelaskan. Jangan mengikuti tren seperti yang ada. Pemuda, anak-anak muda kalau tidak punya pacar itu tidak gaul. Nah, ini hukumnya haram.
berpacaran itu dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perbuatan zina. Nah, berzina itu tidak bisa tanpa melakukan pendahuluan, perkenalan, berduaan, dan lain sebagainya. Maka dilarang kalau perempuan dan laki-laki sudah balik itu bercampur. Bahkan anak-anak sendiri ketika sudah usia tamyiz atau murahik dalam bahasa fikih itu menjelang balik tidak boleh tidur satu ranjang antara anak laki-laki dan anak perempuan, harus dipisah. Karena itu berbahaya dalam urusan perkembangan hormon syahwatnya. Dan ini kalau tidak dilaksanakan maka marak terjadinya perzinahan, hubungan di luar nikah yang menyebabkan rasa malu di dunia dan di akhirat bagi orang tuanya, bagi walinya. Banyak hal-hal yang haram. Khususnya juga masalah sesuatu yang merusak akal seperti khamar, narkoba dan sebagainya, sehingga seharusnya akal-akal umat Islam ini pandai, cerdas, menjadi akal yang bodoh dan tidak waras. Sehingga tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Tidak pernah mandi, tidak pernah tidur di rumah, tidak pernah hormat dengan orang tuanya, dan semuanya tidak berubah seperti tidak berbeda dengan orang-orang gila. Nah, itu karena kerusakan akal yang tidak diberikan peringatan tentang halal dan haram, yang itu adalah kewajiban wali, kewajiban orang tua. Maka di sini wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis shalah kaslan. Wajib bagi pemimpin yaitu pemerintah untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan sebab malas. Illam yatub, jika dia tidak mau bertaubat. Tapi pelaksanaannya ini tidak serta-merta ketika orang ini tidak sholat langsung dibunuh, tidak. Dan hal ini harus dilakukan oleh khusus pemerintah, bukan orang per individu. Karena akan menyebabkan hukum qisas kalau terjadi seperti ini. Maka dilakukan oleh wulatil amri, pemerintah yang sah. Ketika orang tidak sholat, maka caranya dia ditanya, diinterogasi, ditangkap, kemudian disuruh bertaubat. Caranya, ketika dia tidak sholat, misalnya waktu maghrib, ditunggu, diajak bertobat melaksanakan sholat maghrib sampai habis waktunya sholat maghrib, sampai isya. Kalau sampai isya dia tidak mau bertobat, nah di situ baru dilaksanakan eksekusi. Begitu pula di waktu isya ditunggu sampai terbitnya fajar. Karena dia malas melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknisnya adalah qatlu bidorbi unukihi binahwi sayf, adalah membunuh dengan memukulkan di lehernya seperti pedang, yaitu dipenggal. Kalau dia melaksanakan pelaksanaan cara atau teknis supaya dia bertobat ini adalah pertama diingatkan dulu, dinasihati, diterangkan tentang dalil-dalil tentang bahaya orang yang tidak sholat, atau mungkin karena dia tidak bisa melaksanakan sholat karena tidak mengerti syarat rukunnya, diajarkan dulu. Setelah dia diajarkan semuanya, diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau, diberikan peringatan, ditakut-takuti dengan
ancaman di dunia dan di akhirat, yaitu dengan dibunuh di dunia kalau tidak melaksanakan sholat. Fa in fa'alaha ba'da dzalik taraka. Kalau dia setelah ditakut-takut ini melaksanakan sholat, maka tidak dilaksanakan eksekusi, penghukuman. Tapi kalau dia tetap tidak mau sholat, padahal dia Islam, maka itu dilaksanakan eksekusi, hukum dipenggal kepalanya. Wa hukmuhu muslim, tapi matinya adalah tetap mati dalam keadaan Islam, bukan mati kafir. Orang yang tidak sholat itu meskipun dia tidak melaksanakan sholat, tetap dia Islam karena dia bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu Islam. Kemudian wa yajibu ala kulli muslim amru ahlihi biha. Wajib bagi setiap orang Islam memerintahkan keluarganya dengan sholat, wa qahrihim, dan memaksa mereka, wa ta'limihim arkanaha, dan mengajarkan keluarganya rukun-rukunnya sholat, wa syurutaha, dan syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha, dan yang membatalkan sholat. Dalam Al-Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan wahai Nabi Muhammad keluarga kamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah. Selalu konsisten memerintahkan sholat, jangan berhenti. Kami Allah tidak akan menuntut rizki daripada manusia. Justru kami Allah yang akan memberikan rizki ketika kamu memerintahkan keluarga untuk melaksanakan sholat. Wal aqibatu littaqwa, dan kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat. Perintahkan mereka sholat subuh dibangunkan, sholat isya jangan sampai tidur sebelum melaksanakan sholat. Terus zuhur ketika mereka di sekolah diingatkan untuk sholat. Ketika asar dia dimanapun aktivitasnya diingatkan untuk sholat dengan cara di telepon atau yang lain, karena itu kewajiban orang tua khususnya kepala rumah tangga. Kalau itu dilaksanakan, maka kata Allah, nahnu narzukuka, kami yang akan selalu memberi rizki kepada kamu. Rizki itu ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang berupa kekayaan materi, ada yang berupa kebahagiaan dalam rumah tangga. Bakti anak kepada orang tua, keharmonisan, dan sebagainya. Ketika orang tua memerintahkan anaknya sholat, istrinya sholat, di situ akan ada ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada berkah dalam rumah tangganya. Sehingga rumah tangga itu akan selalu bersama-sama di dunia sampai di surga. Karena dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada perintah sholat dalam rumah tangga itu berarti sama-sama menjerumuskan satu keluarga ke dalam siksa Allah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa di dunia dengan terjadinya perselisihan, pertengkaran, anak-anak yang durhaka dengan orang tua, rezeki yang macet dan sebagainya, dan siksa di akhirat adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memerintah, seorang kepala rumah tangga ini harus mengajar kepada keluarganya rukun-rukunnya sholat dan syarat-syaratnya sholat yang membatalkan sholat. Ini harus, tidak boleh kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami di rumahnya hanya sebatas mengingatkan tentang PR sekolahnya saja,
mengingatkan tentang nilai-nilai akademisinya saja, mengingatkan tentang prestasi-prestasi, tapi tidak pernah mengajarkan tentang ilmu dan sholat, tentang mengajarkan hal-hal yang wajib dalam agama. Nah, ini berarti menunjukkan orang tua yang tidak peduli dengan akhirat daripada anaknya, daripada istrinya. Obrolan yang ada di rumah hendaknya itu mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya bagaimana syarat-syaratnya sholat, ditanya apa saja yang membatalkan sholat. Kalau mereka tidak tahu, maka diajari. Kalau sama-sama tidak tahu, maka diajak bersama-sama untuk belajar. Karena belajar ilmu sholat ini tidak lama. Mungkin hanya beberapa kali pertemuan, itu bisa. Dan prakteknya setiap hari, tidak akan lupa. Cuman sungguh sayang zaman sekarang ini perhatian dengan sholat ini tidak menjadi penting sekali bagi rumah tangga Islam. Dianggap itu tidak ada manfaatnya. Dan dibiarkan bertahun-tahun mereka tidak mengerti tentang sholat yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal itu menyebabkan adanya kesalahan dan tanggung jawab besar di akhirat karena kelalaian dalam pengajaran kepada istri dan anak-anaknya. Wa kullu man qadara alaihi min ghairihim. Kalau itu tidak berupa orang tua, ya setiap orang yang wajib untuk memerintahkan, mengajarkan tentang sholat. Kalau di tempat kerja, maka kewajiban memerintahkan sholat ini adalah ya pemilik tempat kerjanya. Ketika waktu-waktunya sholat diingatkan untuk sholat di tempat yang disediakan. Jangan sampai gara-gara ingin menghasilkan keuntungan yang besar, justru karyawannya dilarang untuk sholat. Karyawan dilarang untuk melaksanakan kewajiban agama. Nah, ini adalah tidak benar. Setiap orang Islam mendapatkan hak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini seisinya milik Allah. Kalau dia melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan memberikan kewajiban bagi hambanya. Diberikan rezeki, diberikan apa yang dibutuhkan. Padahal itu setiap saat Allah berikan kepada makhluk ini. Dan Allah meminta balasan hanya melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tidak berat. Subuh beberapa menit, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hanya itu saja. Selebihnya dari sholat silahkan kamu bekerja. Mulai setelah sholat zuhur sampai asar silahkan bekerja. Mulai setelah sholat subuh sampai zuhur silahkan cari uang. Tidak ada larangan. Cuman untuk waktu sholat saja itu yang harus diperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak bagi kita, maka kita diminta untuk memberikan yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun bukan karena Allah menginginkan pahala sholat, tapi karena Allah ingin memberikan surga bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang rugi kalau orang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali dirinya sendiri. Tidak ada orang yang akan sengsara ketika melanggar perintah Allah kecuali dirinya sendiri. Karena yang dibalas untuk kita itu perbuatan kita. Man amila shalihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Yang dilakukan baik orang-orang yang beramal soleh, man amila shalihan, pahalanya ya untuk dia sendiri. Yang masuk surga ya dia. Dan orang-orang yang berbuat keburukan, maka man
man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Maka dosanya, siksanya ya dia yang akan merasakan. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Tidak mungkin orang yang berbuat maksiat itu tidak disiksa, karena akan terjadi ketimpangan nantinya. Allah tunjukkan keadilan. Kalau orang yang berbuat buruk ya dihukum, tidak ada pandang bulu di akhirat. Kalau di dunia mungkin orang yang bersalah ketika dia ini pejabat mungkin bisa diringankan hukumannya. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Orang yang tidak sholat sama saja. Baik dia itu rakyat, pejabat, ya sama-sama disiksa. Menunjukkan Allah itu maha adil. Dan orang yang beribadah kepada Allah, Allah berikan pahalanya. Oleh karenanya, kewajiban-kewajiban seperti ini sebenarnya bukan Allah yang butuh. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, itu semata-mata Allah ingin memberikan tambahan nikmat, bukan hanya di dunia, tapi nanti nikmat ada di akhirat. Siapa orang yang mau mengamalkan, ya dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa orang yang tidak mau melakukannya, ya Allah akan memberikan keadilan. Tidak mungkin orang yang melanggar itu akan dibebaskan di akhirat. Karena itu menunjukkan Allah tidak adil nantinya. Yang melanggar ya dihukum. Yang tidak taat ya dihukum sebagai bentuk keadilan dari Allah. Dan orang-orang yang taat tentunya akan mendapatkan hadiah, pahala. Karena untuk membedakan mana orang yang taat dengan orang yang melanggar, yang maksiat. Orang yang taat tentunya secara akal layak untuk mendapatkan hadiah. Dan orang yang melanggar tentunya akan mendapatkan hukuman sebagai keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu menjaga ibadah sholat dan tidak melupakan kewajiban kepada istri dan anak-anak kita untuk memerintahkan mereka sholat. Dan orang yang diperintahkan sholat hendaknya memahami ketika suami membangunkan istri melaksanakan sholat, orang tua membangunkan anak melaksanakan sholat, itu tanda sayang orang tua kepada anak. Supaya mereka di dunia bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama ada di surga. Justru kalau tidak dibangunkan itu menunjukkan tidak sayang, tidak peduli dengan nasib akhirat istri ataupun anak-anaknya. Itu harus difahami agar tidak marah, agar bisa menerima dan saling kerjasama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan ibadah kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bukan tolong menolong dalam urusan dosa. Urusan dosa saling mendukung. Untuk urusan bermaksiat kepada Allah semuanya setuju. Dan untuk urusan yang akhirnya menjadi permusuhan antara suami dan istri, anak dengan orang tua di akhirat, itu saling mendukung. Jangan seperti ini. Oleh karenanya semoga kita juga mendapatkan hidayah, keluarga kita juga mendapatkan hidayah untuk selalu menjadi orang-orang yang gemar ibadah kepada Allah, yang terhindar daripada maksiat, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia dan bahagia ada di surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.